Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Jabah. Saya mahasiswa dari Universitas Binatorna Gorontalo, program studi perencanaan wilayah. Jadi, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mitigasi bencana. Jadi, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk di dalam materinya tersebut. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana dengan cara yang terstruktur. Definisi dan konsep mitigasi bencana. Jadi kita masuk dulu di definisi mitigasi bencana. Definisi mitigasi bencana adalah upaya sistematis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik melalui pencegahan, kesiapsiagaan, atau pengurangan risiko. Jadi contohnya itu kita atau pemerintah setempat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap lokasi yang rawan bencana, misalnya bencana banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Jadi yang kedua itu adalah konsep. Konsep mitigasi bencana merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan. Lanjut di jenis-jenis bencana dan potensinya di Indonesia. Jadi teman-teman di sini ada 4 poin terpenting. Yang pertama yaitu gempa bumi, tsunami, vulkanik, dan banjir. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada gempa bumi. Gempa bumi, Indonesia terletak di cincin api Pasifik atau zona seismik aktif dengan potensi gempa bumi tertinggi. Yang kedua yaitu tsunami. Gempa bumi bawah laut dapat menyebabkan gelombang tsunami yang menghancurkan daerah pesisir. Yang ketiga, vulkanik. Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif dengan risiko letusan yang dapat mengancam penduduk. Dan yang terakhir yaitu banjir. Banjir, curah hujan sangat tinggi, dan sistem drainase yang buruk dapat menyebabkan banjir di berbagai wilayah. Jadi yang dimaksud dengan dari 4 poin ini, saya ambil contoh yaitu di banjir. Ketika curah hujan di suatu wilayah tinggi, maka di suatu wilayah itu dapat berpotensi menimbulkan bencana atau ini kan sudah dijelaskan bahwa curah hujan tinggi dan sistem drainase yang buruk dapat menyebabkan banjir di berbagai wilayah. Jadi masyarakat dan pemerintah setempat agar untuk memperhatikan kondisi yang ada di suatu wilayah tersebut, entah itu dari drainase, apakah drainase itu ada yang tersumbat, dan lain-lain. Mungkin itu contoh dari satu poin yaitu banjir. Lanjut di peran pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi bencana. Jadi ada 2 poin. Yang pertama pemerintah. Pemerintah mengembangkan kebijakan, peraturan, dan program mitigasi. Sedangkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam program mitigasi melalui kesadaran dan meningkatkan kemampuan. Lanjut, tahapan mitigasi bencana. Yang pertama yaitu pencegahan. Nah, di dalam pencegahan ini adalah upaya untuk mencegah bencana terjadi, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan. Membangun sistem peringatan dini, latihan evakuasi, dan penyediaan logistik. Dan yang ketiga, tanggap darurat. Menyelamatkan korban, memberikan bantuan darurat, dan memulihkan infrastruktur. Contoh keberhasilan mitigasi bencana di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini
Contohnya tsunami di Aceh telah menyelamatkan banyak nyawa. Yang kedua, program relawan. Mohon maaf teman-teman. Yang kedua yaitu program relawan. Relawan bencana di berbagai daerah membantu dalam penyelamatan dan bantuan. Lanjut di tantangan dalam implementasi mitigasi bencana. Ada 3 poin terpenting. Yang pertama, kurangnya kesadaran. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya mitigasi. Dan yang kedua yaitu keterbatasan dana. Anggaran untuk program mitigasi seringkali terbatas. Dan yang terakhir yaitu koordinasi antar lembaga. Contohnya, koordinasi antar berbagai lembaga terkait belum optimal. Nah, jadi kesimpulan dan langkah ke depan. Jadi, mitigasi bencana merupakan investasi penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan mitigasi bencana. Jadi, teman-teman, itu dulu presentasi saya atau pemaparan materi mengenai mitigasi bencana dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.